GP Sagera yang dibentuk oleh Lumer di tahun 2014. Itu kalau tidak GP Sageranya Lumer, itu termasuk yang mulia dan juga hubungan saya dengan Lumer karena saksi ini saksi kunci di mana yang mempertemukan saya dengan Lumer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mangkar. Terima kasih. Oke, ini karena beberapa hari Mas Fadil nyare ya karena jangan sepe. Jadi ini Mas Fadil Eko sedang membuat namanya kesimpulan. Jadi pakai kesimpulan, buat kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam perdata itu adalah mengumpulkan atau membuat resume dari gugatan, terus jawaban, replik, duplik, bukti surat dan saksi ya. Jadi biar mungkin nanti masyarakat bisa paham. Nah, dari kesimpulan ini nanti akan ditarik gitu loh, akan dikumpulkan, diresem atau disimpulkan apakah dalil gugatan kita itu kuat, yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi. Ini saksi yang dihadirkan yang saya sedang kerjakan ini adalah saksi dari penggugat, yang mana saksi ini adalah saksi yang memperkenalkan saya dan termasuk orang lama atau pembentukan gerakan perlawanan Situbondo atau GP Sagera Situbondo. Namun setelah tahun 17 dia bersama dengan semuanya itu digeser atau tidak di lembaga GP Sagera lagi setelah GP Sagera atau gerakan perlawanan itu dipegang oleh saya. Jadi di sini dia saksi kunci dan saksi fakta, yang mana sedikit tak kerjat ya, sedikit tak kerjat ketika ternyata tergugat itu mengangkat ada namanya Siddiq Marlengge dan Ucuk itu menjadi badan pengurus harian, yang sama sih tak kerjatnya itu dengan saya itu sama gitu lah awalnya. Bahkan Kang Kotel Gol itu juga tak kerjat juga, bahkan tidak percaya, sempat tidak percaya ketika saya kasih tahu dari Polda bahwa di dalam akta pendirian tahun 2014 itu ketua umumnya itu adalah Siddiq Marlengge gitu loh. Ini yang sedikit tak kerjat semua gitu lah. Makanya selalu saya sarankan, ayolah belajar jujur, ayolah belajar jujur. Masa carpak malolong gitu loh. Maksud saya kan seperti itu. Kenapa? Karena ketika pengalihan dari tahun 2017 saya ditampuk menjadi ketum gerakan perlawanan ini, meskipun tidak ada surat legal dan lain-lain, yang saya tahu adalah pengalihannya itu dari ketum gerakan perlawanan itu adalah Mas Dayat, nah, gitu loh, yang saya tahu gitu loh. Dan saya tahu siapa si Siddiq dan siapa Ucuk gitu. Tapi tiba-tiba terbitlah namanya akta yang katanya itu tahun 2014, di mana bukan Mas Dayat gitu loh. Kalau saya tahu kualitasnya Mas Dayat, saya tahu dan saya hormat selalu sama beliau gitu loh. Nah, karena informasinya beliau juga dari saudara kita yang di PMII kalau tidak keliru. Saya tahu kualitasnya gitu loh. Dan saya ya heran dan kaget, sama dengan kagetnya beberapa rekan atau GP Sagera yang lama gitu loh ya. Kok bisa gitu loh. Nah, inilah kalau ketika orang
itu mencari pembenaran. Dan di Garda Sakera, di tim pemangkar, selalu saya katakan jangan kalian mencari pembenaran, gitu loh. Karena kalau kalian itu nyari pembenaran, maka carpak dan carpak itu yang selalu dihadirkan. Dan ini real, ini bukti fakta yang ada bahwa ternyata J. Hidayat itu tidak pernah diakui, gitu loh, sebagai ketum GP Sakera, padahal beliaulah yang pertama membuat pondasi bagaimana GP Sakera itu dikenal, gitu ya. Dan ini mungkin banyak yang tidak mengenal bahwa J. Hidayat inilah, Mas Dayat inilah yang membuat pondasi, gitu loh. Tapi tiba-tiba Siddiq Marlengge, gitu loh, yang kemarin dan ketika sidang tidak pernah dihadirkan menjadi saksi, gitu. Saya juga nggak tahu, gitu loh, apa kercet atau remon. Makanya di sini perlu warga Situbondo itu untuk belajar dari kasus ini bahwa carpak malolon, Bang. Maka ketika itu menjadi bagian dari kehidupan kita carpak, maka bisa dipastikan ratusan orang yang akan dicarpaki di luar sana. Tinggal menunggu waktu saja kecarpakan itu akan terungkap dan diungkap nantinya. Apalagi sampai berkhianat kepada Allah, gitu loh, yaitu bersumpah di bawah Al-Quran untuk mengungkap yang sebenarnya. Tapi ternyata yang terjadi seperti itu. Jadi ini adalah orang yang membawa saya bersama dengan Mas Ipang yang memberikan kesaksian, dan dia tidak ada persiapan sama sekali. Tapi saya hanya ingin mengungkap kepada dia karena beliau itu saya hubungi malam hari sebelum itu besok adanya sidang. Dan tak kerjat juga, maka nanti akan ada ketika dinaikkan ke depan kepada majelis hakim, di sana dia dengan tegas mengatakan bukan, gitu loh. Karena setahu saya Siddiq itu bagian nyapu kantor dan Ucup bagian yang mempersiapkan namanya kopi-kopi. Kalau di S1 mungkin itu Ozi, gitu loh, yang bagian nyiapkan kopi. Tiba-tiba jadi ketumnya. Jadi Mas Dayat itu dianggap tidak ada. Palang ini ya. Jadi saya minta kepada Garda Sakera, kepada tim pemangkar dan masyarakat Situbondo yang mencintai kebenaran, bukan kepalsuan, bukan kecarpakan. Jadi ini jadikan pelajaran bagi kalian. Untuk mendapatkan sesuatu, janganlah gunakan sebuah pembenaran, gitu. Dan kenapa Garda Sakera tidak pernah mangkir? Kenapa Garda Sakera selalu hadir? Kenapa Garda Sakera itu tidak pernah lari terbirit-birit ketika kita dihadapkan dengan fitnah? Karena apa? Karena kita ini bicara tentang kebenaran, gitu. Bukan pembenaran. Tapi kalau ada pembenaran, maka ketika dapat undangan mangkir. Ya. Oke, saya lihatkan ke saya dulu, nanti dikira hantu yang bicara ini. Gitu, friend. Jadi saya meminta kepada teman-teman, khususnya Garda Sakera dan tim pemangkar, tetap bersemangat dalam kebenaran. Ya. Jangan gunakan cara-cara pembusukan, gitu loh. Ini salah satu yang nanti akan saya ungkap di dalam kesimpulan. Jadi simpel dan simpel saja, gitu loh. Apa? Jangan takut menjadi saksi. Jangan mangkir, gitu loh. Jangan mangkir. Jadi seperti itu. Makanya tetaplah
berada pada kejujuran, karena kejujuran itulah yang akan menyelamatkan kalian. Dan jangan pernah mengajak orang lain untuk bersumpah palsu atau bersaksi palsu di bawah Al-Quran. Luar biasa ini. Udah dibawa, sudah. Apalagi masyarakat ya. Kita juga sudah tahu di Facebook berapa kali dia itu berkuar-kuar dan berapa kali pula dia menjilati kuar-kuarnya. Tapi jangan sampai lah. Hargai Islam gitu loh. Hargai agamanya. Karena di dalam ketika kita disumpah di bawah Al-Quran, takutlah gitu. Takutlah. Herannya sudah disumpah di Al-Quran tetap tidak takut. Ini yang luar biasa. Karena apa? Kecarpakannya sudah mendarah daging. Sama Tuhannya sendiri, sama Allah sendiri, yang kalamullah sendiri, dia berani untuk berkata bohong. Apa enggak luar biasa? Oke, ini hanya sebuah pembelajaran. Saya inginkan ini hanya sebuah pembelajaran kehidupan. Yang kedua adalah juga pembelajaran bagaimana ketika kalian mungkin nanti akan melakukan perdata ya, gugatan perdata gitu. Jadi ini salah satunya kenapa saya meminta izin kepada hakim untuk merekam, karena ini akan digunakan di dalam kesimpulan gitu loh ya, di dalam kesimpulan. Jadi di sini nanti semua kita rangkum jadi satu. Alhamdulillah sudah sudah halaman 15 kalau tidak keliru ya. Atau halaman berapa itu sudah saya susun. Jadi Mas Fadil, Eko, dan Mas Kotil tim Tamanco. Jadi kita tidak main di medsos dulu karena ada tiga hal ya. Yang pertama kebetulan 100 kita mempersiapkan 100 hari dari adik saya. Yang kedua pulang dari Lombok, pengaduan ke Garda Sakera cukup padat, bahkan ini saya tunda besok lagi karena saya minta waktu 3 hari ini untuk untuk menyusun kesimpulan ya. Terus yang ketiga saya sibuk di dalam kesimpulan. Jadi pengaduan cukup banyak ya, cukup hampir tiap hari ada pengaduan. Sekaligus juga ada beberapa hari kemarin itu saya fokus terhadap bukan fokus sih, saya menghadiri undangan dari Full Up demo yang dilakukan tanggal 1 Juli kemarin. Oke, friend. Gus, Garda Sakera, bum bum Garda Sakera, ura. Jadi saya hanya ingin Gus ada orang yang bisa menjaga atau kebanggaan gitu loh. Jadi biar kita bisa membuat contoh kepada masyarakat untuk kita jujur dan jujur. Oke, friend, saya mau ngambil rokok karena rokok kebetulan juga habis. Oke, saya akan membalikkan ya. Nanti silakan, mungkin ada yang berminat untuk mendengarkan ya. Tentang tergugat dalam hari ini dari mana perkenalan dari kita dan saya dengan Ibu dan juga keberadaan saksi di dalam organisasi yang dimiliki oleh Ibu. Saudara saksi, saya ingin menanyakan sejak kapan saudara mengenal tergugat Ibu? Sejak tahun 2013 pada saat saya masih honorer. Sejak tahun 2013 di saat bisa dikatakan pada saat saya masih honorer, saya melakukan
unjuk rasa ke Jakarta, ya. Nah, di situ saya dikenalkan oleh Muni tadi, melalui telepon. Jadi tidak pernah bertatap muka langsung. Pada saat itu sampai saya pulang dari Jakarta sebelum bertatap muka. Jadi bertatap muka yang pada saat di LBH Nusantara. Di LBH Nusantara. Apa LBH Nusantara itu? Lembaga Bantuan Hukum Nusantara yang diasuh oleh itu didirikan oleh saudara tergugat dari Jogja. Di mana itu tempatnya saudara saksi? Di Jauhan di Jalan Hasanah Afrika. Maka tahun berapa itu ketemu pertama kali di Dawan di LBH Nusantara itu? Persisnya kisaran dari 13 dari 15 tahun. 2013, 2014 awal. Untuk tanggal bulan lupa ya. Saudara saksi, ketika saudara saksi mengenal dengan saudara tergugat itu, apakah saudara saksi juga masuk ke dalam organisasi yang didirikan oleh Lulut? Saya masuk di GP Sagera. Masuk di GP Sageranya Lulut. Apa GP Sagera yang dimaksud ini? Apa ada kepanjangannya? Sudah saudara saksi ingat karena 2013 ya. Gerakan perlawanan itu Bendo, Advokasi. Jadi ini saksi sudah apa lupa? 2017 berarti 5 tahun sudah. Dan mungkin ini juga sebagai contoh ya, mungkin ini contoh, salah satu contoh masyarakat yang sebelumnya familiar dengan namanya gerakan perlawanan sekarang sudah tenggelam. Ya, tenggelam sehingga nama itu menjadi nama aneh yang didengar dan tidak pernah tidak terlalu diingat, atau bahkan mungkin banyak yang sudah tidak mengenal karena sekarang sudah beralih ke Garda Sakera. Oke, lanjut. Ya, ini menanyakan tentang GP Sakeranya tergugat ya. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi masuk ke lembaga yang dinaungi oleh saudara Dilo. Tahun berapa itu? Apakah tahun 2013 itu? 2014. Tahun 2014, perkenalan 2013, tahun 2014 baru saudara saksi itu menjadi anggota yang tegas. Betul. Apakah saudara saksi ingat pada waktu tahun 2014 di mana saudara saksi masuk ke lembaga yang didirikan oleh beliau yaitu GP Sagera itu, siapa saja pada waktu itu yang saudara saksi ingat ini? Jamiatul Hidayah atau yang sering dipanggil Dawet. Nah, ini saksi sudah menyebutkan bahwa ketika dia ada di gerakan perlawanan itu sudah menyebutkan orang-orangnya ya, dan nanti akan saya tanyakan siapa ketuanya, apakah Sidik ataukah yang lain ya. Ini agar masyarakat Situbondo tahu gitu loh. Cek carpak lah intinya. Ya, saya ulangi ya. Yang diingat oleh saudara saksi adalah Jamiatul Hidayat ya, ada dipanggil Hidayat. Terus Mak Sahawi kalau tidak keliru tadi, Rafiq lagi, terus apa lagi? Sidik ya, terus Yusuf atau itu, iya. Oke. Saudara Lukman Hakim. Ini anggota-anggota yang tahun 2014 seingat saksi ya. Namanya sebuah organisasi saudara saksi. Nah, ini aku tanyakan. Itu pasti ada kepengurusan minimal, itu adalah ada ketuanya. Nah, ini ya, perhatikan ya. GP Sagera yang dibentuk oleh beliau di tahun 2014. 2014. Dari beberapa pertemuan itu kan saya kan bergabung di Sagera. Kemudian disampaikan kalau ketuanya itu Musdaya itu, Jamiatul Hidayat. Daya. Jamiatul Hidayat ya. Bukan, ternyata bukan Sidik, men. Coba saudara saksinya bukan Sidik Marlinggi. Bukan.
Bukan ya. Jadi nanti izin yang mulia ini dicatat, nanti kita akan rapat untuk melihat bukti. Saudara saksi, selama saudara saksi itu berada di JP Sageranya dulu, apakah saudara saksi mengetahui ada rekrutmen anggota selain tahun 2014? Selain 2014, yang saya ketahui itu ada penambahan, tapi itu kegiatan hafaz di tahun 2015. Tahun 2015 kegiatan hafaz. Apa kegiatan hafaz itu? Hafaz itu tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Hamid dan Fadil. Berarti terkait dengan pilkada ketika 2015 ya. Itu juga ada pergerakan atau ada rekrutmen terkait dengan pemenangan Hafaz yang dalam hal ini adalah siapa tadi namanya, calon B1 dari Hamid, saya Hamid sama Fadil juga Fadil ya. Waktu itu saudara saksi ingat sedang berhadapan dengan siapa ketika pilkada? Berhadapan dengan Dadang Mugyarto dan Yayan Dadi ya, disingkat Dadi. Pertanyaan saya saudara saksi, ini sudah jelas bahwa ada 2015 juga, ini juga dimotori oleh saudara tergugat dulu ya? Iya, pada waktu itu ya. Oke. Yang saya tanyakan tadi, saya ulangi lagi, saya pertegas tadi bahwa adakah rekrutmen setelah tahun 2014? Karena kalau yang 2015 ini kan The Fast, betul, ini saya rinci ya. Kalau di dalam sidang ini kayak gini, friend, gitu. Setelah 2014, waktu saksi masih menjadi anggota JP Sagera. Setelah hafal itu 2016 yang sudah pilkada selesai. Itu yang saya ketahui ada tim Rider juga. Ya, pertanyaan saya ada enggak? Ada. Nah, siapa saja itu? Tahun berapa itu? Saudara saksi. Pasca pilkada. Ambil pilkada berarti pilkada Situbondo 2015 berarti 2016. Oke. Siapa saja saudara saksi yang ingat pada waktu itu? Tim Rider, ya, Amir mana? Urung mana masih lagi? Oh, Amir urung mana? Lanjut. Kemudian Edi Wijaya, mana? Edi Wijaya. Yang warna mungkin karena hasil juga. Oh, di Edi Wijaya 2016. Yang sebelah kanan tadi disebut 2000. Di sini disebutkan bahwa Edi Wijoyo itu adalah masuk tahun 2016. Gitu ya. Sedangkan di akta pendirian Edi Wijoyo itu nanti saya tunjukkan ya, nanti saya kedepankan atau ketuanya gerakan perlawanan Situbondo anti korupsi miliknya saudara tergugat Lulur ini adalah Dewi Dayat atau yang lebih dikenal oleh Dayat. Ya, betul. Hingga tahun 2016. Hingga tahun 2016, apakah ada pergantian ketua umum? Apakah ada pergantian ketua umum sejak berdiri hingga tahun 2016? Tidak ada. Sama dengan yang saya alami. Saudara saksi belum pernah mendengar bahwa saudara Subjek menjadi ketua umum? Tidak pernah. Oke, ini nanti. Oke, saya tambah ya, saya perjelas lagi. Nah, ini nanti saya tunjukkan ya, makanya atau saya tuh kadang-kadang bingung ya gitu. Kenapa harus bohong gitu. Nanti saya tunjukkan ya, friend ya. Nanti saya tunjukkan sebentar dulu. Di sini saya tunjukkan ke depan yang mana saudara saksi ini ya kebingungan gitu loh.
Oke dah, dilanjut dulu ini aja dulu. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut, ini saya tanyakan, apakah sejak tahun 2014 kan diakui ketumnya adalah Mas Hidayat ya, Mas Dayat. Ini sesitu bondo sudah ya, kalau aktivis tahu semua, bahwa ketumnya adalah Dayat, bukan Siddiq Marlengge. Makanya banyak orang yang kalau tidak melihat sidang atau tidak melihat akte pendiriannya nggak percaya, mosok sih diganti namanya Siddiq gitu loh ya. Tapi kalau yang ikut sidang pasti percaya gitu loh. Bahkan Askotil aja di awal ketika saya di Surabaya saya mencari data itu apa itu namanya, nggak percaya juga, nggak mungkin lah Siddiq, tapi ini saya buktikan sekarang ya. Biar tahu, ini saya tanyakan, apakah sejak tahun 2014 pembentukan hingga tahun 2017 sebelum saya ganti ada pergantian ketua umum gitu loh. Ya, ada pergantian ketua umum. Nah, ada juga saksi yang bernama Ucup itu yang sekarang jadi sekretaris itu, nanti saya tunjukkan juga. Yang dia tidak mengakui juga Dayat itu ketumnya. Waduh, ini luar biasa ini. Tapi ketika saya coba sentil sedikit, apakah saudara saksi itu mengetahui tentang pembicaraan di sana? Enggak, kan saya tidak duduk di sana, saya nyiapkan kopi ya. Itu yang benar, itu yang jujur gitu loh. Tapi di dalam akta yang dibuat tahun 2014, dia menjadi sekretaris jenderal, sekretaris ya, artinya kalau di atas sendiri ini kan sekretaris gitu loh. Nah, ini saya bongkar, ini saya buka. Tujuannya bukan apa-apa, agar masyarakat Situbondo itu bisa memahami dan berhati-hati. Itu saja. Keinginan saya simpel, gitu ya. Oke, saya lanjut dan perhatikan, ya, agar masyarakat Situbondo tahu gitu loh. Oke, ya, agar masyarakat Situbondo tahu. Jadi kalau di dalam sidang harus detail. Tapi intinya masalah hasil itu biarkan Allah lah nanti. Saya sih santai saja gitu. Karena namanya putusan ini kan manusia. Dan kita tahu siapa lawan kita, dia akan menggunakan berbagai macam cara gitu. Saya tahu itu gitu. Tapi kebenaran harus tetap kita ungkap. Untuk merapat ke depan untuk melihat bukti P1 sebelum ini ya. Tidak ada. Artinya tetap bahwa ketumnya atau ketuanya gerakan perlawanan Situbondo anti korupsi miliknya saudara tergugat Lilun ini adalah J. Hidayat atau yang lebih dikenal oleh Dayat. Ya, betul. Hingga tahun 2016, apakah ada pergantian ketua umum hingga tahun 2016? Tidak ada. Artinya tetap J. Hidayat. Ya. Apakah saudara saksi belum pernah mendengar bahwa saudara Siddiq menjadi ketua umum? Tidak pernah. Oh ya, saudara Siddiq menjadi ketua umum tidak pernah. Akan merapat ke depan, izin yang mulia untuk merapat ke depan untuk melihat bukti T1 dari T1 itu bukti tergugat terkait dengan akta pendirian. Nanti tolong dengarkan juga ya. Makanya jangan bohong lah gitu loh. Kasihan nanti keluarganya, kasihan anak cucunya, kasihan. Masa punya orang tua yang itu nggak benar gitu loh. Di sini disebutkan oleh Suhardi Tangerang kalau tidak dulu Tangerang ini ada. Nah, itu akta saya tunjukkan ke depannya. Saya tunjukkan ke depannya.
Ketua umumnya 2014 itu adalah Siddiq Marlinggi. Nah, di akte tertera ketua umumnya Siddiq Marlinggi 2014. Tidak, bukan. Hah? Bukan. Bukan, Saudara dijawab saksi bukan ya. Tidak memenuhi dan Oke. 2004 tadi saudara saksi mengatakan bahwa di antara para pengacara ini, kuasa hukum ini ada juga anggota DPR daerah rekrutmen 2016. Nah, di sini ada bendahara Edi Wijoyo. Nah, itu juga disebutkan. Bendahara yang saya tahu mungkin Mursidi. Jadi bendahara yang saya tahu juga adalah Mursidi, gitu loh. Karena di sana bendahara yang tertera di akta yang dibuat itu 2014 bukan Mursidi tapi orang lain yang baru masuk tahun 2016. Pendirian yang dibuat oleh saudara Yudit, ya, yang tadi saya bacakan atau saya perlihatkan dengan yang mulia juga dengan penasihat itu. Saya pertegaskan lagi, saya tanyakan lagi, apakah saudara saksi dari masuk ke gerakan perlawanan Situ Bondo itu pernah melihat akta pendirian tersebut atau tidak? Tidak ada, tidak pernah. Tidak ada. Karena mungkin disebutkan, tidak dipertunjukkan, atau mungkin pernah disebutkan bahwa ini sudah akta di mana ketumnya adalah Siddiq. Pernah nggak ada yang menyebutkan seperti itu? Tidak ada. Saudara saksi yakin? Yakin, karena saya ingatkan saudara Yakin saksi sama dari sekali. sudah disumpah. Yakin. Oke, saudara saksi. Kalau yang jujur itu tegas. Itu rekrutmen di tahun 2016. Ya, betul. Yakin. Saudara saksi mengenal Edi Wijoyo di tahun berapa? Di tahun 2015 pada saat kejadian apa? Itulah tadi saudara saksi mengatakan bahwa di tahun 2015 Lilir mengakomodir warga, tapi dalam posisi sedang menjalankan pemenangan di tahun 2015. Ya, jadi Edi Wijoyo mengenal dengan Edi Wijoyo sebagai sosok itu adalah 2015 dan sebagai BP Saudara dikenal oleh saudara saksi, saya tegas lagi tahun 2016. Dari mana ini ada sebagai catatan karena di dalam akta tersebut di tahun 2014. Saudara saksi, tadi saudara saksi ketika ditanyakan oleh yang mulia bahwa saudara saksi juga mengenal penggugat dan tergugat. Siapa yang lebih dulu dikenal oleh saudara saksi? Apa itu? Tergugat berarti ini ada di dulu ya. Oke. Tergugat yang dikenal yang lebih dulu. Tadi sudah disebutkan bahwa mengenal Lilir tahun 2013 dan menjadi anggota BP Saudara tahun 2014 ya. Saudara saksi. Mungkin yang mulia, tolong diingatkan lagi untuk yang mau keluar sekarang keluar yang mulia, agar kita tidak terganggu. Dari pengunjungnya pihak tergugat yang rame pada waktu itu yang dikatakan ikhlas itu keluar masuk sidang gitu. Jadi tak jejak di dalam sidang gitu loh kan, neser semajer. Jadi penontonnya itu keluar masuk lapangan. Tina ngopi dengan baru. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa lebih mengenal Lilir dan baru mengenal saya atau penggugat sekretaris saudara saksi. Betul. Saudara saksi ingat nggak kapan dan di mana saudara saksi mengenal saya sebagai mengenal saya di Messenger Facebook. Tetap, ya. Pada saat itu, Mas, betul menghubungi saya pada saat itu ya. Inbox ya, inbox. Berarti hanya ketika di awal perkenalan di Messenger. Apakah saudara saksi ingat pertama kali bertemu secara tatap muka dengan saya? Ingat pada saat ngurusi masalah kesehatan ya di DPRD, saya ketemu Mas Saiful bersama istri. Saat itu masih ketua LPKP 2HI. Ya, itu jawaban yang sebenarnya. Jadi ingat pasti gitu. Bertemu dengan
menggugat saya pribadi. Jadi meskipun malam dikasih tahu bahwa besok diminta untuk bersidang, ya langsung berani tidak mangkir karena dia akan bicara yang sebenarnya. Bilangnya saya lupa, tapi di tahun 2017 pada waktu itu karena tadi bisa disebutkan sebagai PNS. Pada waktu itu saudara saksi berada di DPRD itu sebagai apa? Pada saat itu membantu bersama dengan Mas Aryo ada kaitannya dengan advokasi masalah pasien kesehatan. Masalah pasien ya, iya. Bertemu dengan siapa pada waktu itu? Saya ingin menguji apa peringatan oleh saksi. Bertemu dengan siapa anggota dewan pada waktu itu? Kalau tidak salah Mas Jan, karena saya tidak berbicara secara langsung. Saya bersama Mas Aryo. Itu awal saya bertemuan dengan saudara saksi. Tadi saya ingat saudara saksi adalah dewannya Janur ya. Jadi saksi tadi saya pertegas lagi bahwa saksi bertemu dengan penggugat Saiful itu dikala di. Oke, itu aja dulu ya friend ya. Jadi ini sukunya banyak di belakang ini kesaksiannya hampir 1 jam ya. Tapi saya pikir cukup saja karena di sini saya hanya ingin memberitahu kepada masyarakat Situbondo siapa sesungguhnya ketua umum sebelum saya, yang mana saksi ini dan semua orang lah di Situbondo, semua orang di Situbondo, terutama yang aktivis ya, aktivis itu paham betul dan tahu betul siapa ketua umum Gerakan Perlawanan atau GP Sakeranya Lilur sebelum saya, yaitu Mas Dayat, gitu. Bukan Siddiq Marlengge, gitu. Karena ya kalau saya tahu kapabilitas dan kapasitas dari Mas Dayat, saya tahu dan saya hormat dengan beliau. Jadi di situ ditata, gitu, ditata. Dan saya tertarik kalau ketika saya ditawarkan itu, kenapa? Karena saya mewarisin organisasi atau lembaga yang sudah ketua umumnya yaitu Mas Dayat ini brilian, yang cerdas, yang smart. Saya mau gitu loh. Tapi kalau misalnya pada waktu itu ketua umumnya adalah Siddiq Marlengge, mohon maaf, gitu loh. Saya tidak akan mau jika itu Siddiq Marlengge, gitu loh. Kenapa? Karena saya tahu persis, gitu loh. Saya tidak menghina dia sebagai sosok ya, sebagai orang per orang, tapi organisasi ini harus dikomandoi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan mental, gitu loh, kecerdasan, keberanian, gitu. Tidak bisa dengan orang-orang yang tidak memahami tentang itu, dan track recordnya juga kan itu sebagai dasar kita untuk masuk ke dalam sebuah lembaga. Dan jujur saja ya, mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang yang saya didik, ya coba waktu itu memang Siddiq ini akan dijadikan next Bang Ipul, akan saya ajarin dia, gitu. Akan saya ajarin dia. Jadi itu tadi yang saya lakukan di sidang, pertanyaan-pertanyaan saya dan jawaban-jawaban dari saksi. Jadi kalau misalnya ada atau ngomong ya kalau sekarang sih saya adu dengan anak didik saya sebelumnya, ya mungkin ya harus dipelajari betul. Jadi tiap orang bisa untuk menjadi leader ya, tapi harus belajar dan belajar tahapan demi tahapan. Ya saya ambilkan contoh saja anak didik saya seperti Eko Siti Jenar, ya bisa diadu dengan Siddiq, gitu loh. Makanya itu, terus Denny Rico bisa diadu dengan Siddiq.
kalau di media itu Frankie bisa diadu dengan Siddiq, itu almarhum ya. Kalau di media lagi yang satunya AK, saya masih megang AK kalau memang itu dalam pergerakan gitu. Nggak usah kata. Jadi artinya seperti itu. Cuman pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Situbondo, kepada siapa gitu ya, rela sesuatu itu dengan kejujuran, rela sesuatu itu dengan kebenaran bukan pembenaran. Kenapa? Karena kalian akan menghadapi yang maha benar, yaitu Allah. Hari ini mungkin kalian merasa bahwa kalian berhasil, ya, berhasil membuat pembenaran. Atau mungkin hari ini kalian berhasil mengibuli orang. Tapi jangan lupa, Allah mengawasi kita. Allah menjaga, melihat apa yang kita lakukan. Dan percayalah, ada waktunya nanti Allah akan menunjukkan kekuasaannya, Allah akan menunjukkan kekuatannya kepada kita. Dan ketika Allah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Kenapa? Saya tidak bicara orang lain, saya bicara pada diri saya sendiri. Ketika saya ada di luar kota, uang seperti hujan di musim penghujan. Tiap hari uang itu datang. Tiap hari uang itu datang. Dan uang yang saya dapat itu bukan hasil dari kejujuran. Uang yang saya dapat pada waktu itu bukan hasil dari saya menjaga kebenaran. Yang akhirnya saya diingatkan dengan orang tua saya untuk segera kembali ke jalan yang benar di tahun 2015 hingga 2005 hingga 2010. Tapi saya lalai. Saya hanya gunakan logika bahwa saya tidak akan pernah jatuh karena hasil yang saya dapat luar biasa. Tapi akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya di tahun 2010. Brus, hilang seluruh kekayaan saya. 2 dealer new Honda dengan Yamaha hilang. Bengkel hilang. Toko spare part hilang. Fisiknya ada. Dan uang yang miliaran ada di kamar saya pun juga hilang, tidak berbekas. Sehingga saya mengalami 3 tahun masa di mana saya bertafakur diri, di mana saya mempelajari, dan intinya adalah satu. Jangan pernah mengelabui kekuasaan Allah. Jangan pernah mengelabui penglihatan Allah dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tindakan-tindakan yang tidak jujur. Tindakan-tindakan yang hanya mencari pembenaran dan mengenyampingkan kebenaran. Itu yang saya rasakan, kawan. Makanya saya selalu mengingatkan, bukan karena saya merasa paling hebat. Saya hanya mengingatkan bahwa kita jangan merasa hebat karena ada yang maha hebat. Maka untuk kita betul-betul memiliki keimanan, jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan. Dengan cara apa? Ungkap benar itu benar, salah itu salah. Kalau kita tidak punya kemampuan, diam. Karena itu selemah-lemahnya iman seseorang.
Tapi itu masih bagus, masih ada bahasa iman di depan. Tapi ketika kalian sudah selalu mengandalkan kecarpakan, ketika kalian sudah selalu mengandalkan kebohongan, berarti di hati kalian tidak ada secuil iman. Maka saya mengajak, terutama kepada tim pemangkar, kalian tidak perlu sanjungan, kalian tidak perlu ada pembenaran dari orang-orang, tapi kalian, di hati kalianlah kebenaran itu tertanam, dan ungkap itu. Dan tolak ketika kalian harus bertentangan dengan kebenaran. Tolak ketika kalian diajak untuk kemungkaran dan kemunafikan. Tolak ketika kalian harus bersaksi palsu. Maka insya Allah akan memberikan jalan kepada kita. Karena Allah lah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Saya buktinya. Saya yang sudah merasakan kekuasaan Allah diterapkan kepada saya. Dan saya pula yang menyaksikan dan sebagai pelaku hidup, Allah juga memberikan jalan kepada saya hingga saya berada pada titik ini. Itulah kenapa saya selalu membantu dengan keikhlasan. Saya selalu menjaga kebenaran. Bukan karena saya ini hanya berdasarkan saya dekat atau tidak, keluarga atau tidak. Tapi jika benar, itu akan saya bantu, akan saya perjuangkan. Dan jika salah, akan saya ingatkan. Dan akan saya lawan, siapapun itu. Kenapa? Karena saya hanya percaya Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan menghukum kita, dan Allah yang akan memberikan jalan hidup kepada kita. Demikian dari saya. Semoga live kali ini benar-benar bisa menjadi bagian dari perjalanan kita menuju ridho ilahi, senyum Rasulullah, kebanggaan para kiai, ulama, dan habaib, serta kebahagiaan kedua orang tua kita, juga anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar dan bum bum Garda Sakera.